Beberapa orang mempunyai caranya sendiri untuk menyenangkan diri sendiri. Ada yang nongkrong di kafe, ada yang main HP seharian di kamar, ada yang suka main ke mall, ada yang suka berjoget wow di TikTok. Bahkan ada yang dianggap hal gila sebagian orang, yaitu mendaki gunung sendirian. Tidak ada yang salah, semua hanya soal cara. Langkah ini membawa saya kembali ke alam. Gunung Jogolarangan via Wonorejo Jatiyoso Karanganyar menjadi pilihan. Gunung yang belum banyak dikenal, hutan yang masih perawan, adalah salah satu alasan dari berbagai banyaknya pilihan. Ya, hari itu matahari begitu terang, melesat dari kediamanku menuju base camp pendakian Gunung Jogolarangan. 1 jam menurut Google Maps. Ya, aksesnya tergolong cukup mudah. Cuman yang belum tahu arah seperti saya, benar-benar saat ini Google Maps mengambil peran. Dan inilah cerita saya solo hiking Gunung Jogolarangan via Wonorejo Jatiyoso Karanganyar. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kita intro dulu ya. Daki sendiri, lanjut. Tepat jam 8 pagi saya tiba di base camp pendakian. Base camp ini tergolong baru, dengan fasilitas yang sudah lebih dari cukup. Untuk tarifnya sendiri belum dipatok resmi oleh pihak base camp. Kita hanya diminta untuk bayar seikhlasnya. Ya, walaupun bisa dibilang base camp ini belum resmi atau yang dimaksud belum ada surat izin dari perhutani, tapi pihak base camp memastikan akan bertanggung jawab atau membantu bila ada pendaki mengalami kejadian yang tidak diinginkan seperti kesleo atau sebagainya. Dari sini kita akan diantarkan oleh pihak base camp menggunakan motor sampai wisata rumah pohon yang merupakan titik untuk memulai langkah demi langkah pendakian. Dan pendakian pun benar-benar akan saya mulai. Nah, dari sini, dari Puntuk Sari, Kelurahan Wonorejo. Nah, untuk jalur pendakiannya kita belok ke kanan. Sekarang jam 8:30, kita start pendakian. Perjalanan kita mulai dengan ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut, dan puncaknya sendiri memiliki ketinggian 2300 meter di atas permukaan laut. Ya, secara vertikal kita harus menaiki kurang lebih 800 mdpl.
Pendakian kali ini diawali dengan jalanan datar seluas kurang lebih 1 meter. Ya, jalan pendakian yang sekaligus merangkap jalan warga dari hutan ke desa untuk membawa rumput. Di sisi kiri terdapat punggungan bukit yang terjal, sedangkan sisi kanan terdapat lereng turunan curam. Di sebelah kanan dan kiri terdapat hutan pinus yang menjulang tinggi. Sekitar 30 menit berjalan dengan jalanan yang cenderung datar, sampailah saya di persimpangan. Tenang, ada penunjuk jalan. Dari sini jalanan pun mulai menanjak dengan hutan yang tidak lagi homogen. Sekarang kita melewati sebuah punggungan ya. Ini sebelah kiri jurang. Keren bos, keren. Di sebelah kanan juga jurang, cuma tertutup ya, jadi nggak terlihat. 40 menit meninggalkan titik pendakian dari rumah pohon, sampailah saya di bak sumber air dengan air yang meluber, melimpah ruah. Di sini kawan-kawan bisa mengambil air untuk perbekalan. Start dari bak air jam 9:10. Sejenak istirahat dan saya pun terus melakukan perjalanan, menyusuri jalanan yang cukup lebar. Hingga akhirnya saya tiba di bulak padang rumput, dan ternyata merupakan pos 1 Aruh. Ya, hanya 10 menit dari bak air tadi. Pos 1 Aruh merupakan sebidang tanah datar yang cukup luas, bahkan bisa untuk mendirikan tenda lebih dari 20.
Dari sini bisa melihat panorama bawah, terutama view lampu-lampu kota pada saat malam hari. Di pos ini juga ada shelter yang sangat memadai, besar dan luas. Saya pun mulai melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Matahari semakin ke atas. Jalanan pun mulai berdebu. Nafas pun mulai tersengah-sengah. Foto menuju pos 2. Mulai memasuki hutan yang sesungguhnya dari pos 1 menuju pos 2 ini. Jalur antara pos 1 ke pos 2 dominan datar. Hanya ada tanjakan ringan di awal-awal. Melewati aneka perdu, ada bunga-bunga hutan dan ilalang. Perjalanan menuju pos 2. Ada pohon, bos. Keren bentuknya. Seperti love. Nih. Love, seperti love. Kita sudah mulai memasuki hutan. Vegetasinya sudah cukup rapat. Tuh di depan. Hutannya masih sangat alami sekali. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit dari pos 1 dengan jalur yang dominan datar, akhirnya saya tiba di pos 2 Surupan. Pos 2 Surupan merupakan daerah yang cukup datar, tenang, dinaungi pepohonan yang beraneka ragam, cukup teduh dan sejuk. Sudah ada shelter tetapi belum ada atapnya. Di sini juga terdapat sumber air Surupan. tepat di samping shelter. Ini ada sumber air. Bersih banget, pol. Pol. Hanya bro. Suasana dari pos 2 Surupan. Bisa buat camp. 4-5 tenda muat. Cuman ya kalau camp di sini sangat tanggung sekali. Karena puncak masih sangat jauh. Itu mungkin mau dibuat shelter ya mungkin. Baru ini kayaknya. Baru dibuat kayaknya. Belum jadi. Keren. Dari pos 2, saya pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Ini perjalanan dari pos 2 menuju pos 3. Vegetasi semakin lebat. Rapat banget, bos. Keren.
Keren. Coba dengarkan. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit dari pos 2, akhirnya saya tiba di pos 3 Batur Bayi. Sangat disayangkan, shelter yang dibuat untuk istirahat para pendaki malah digunakan untuk mendirikan tenda. Sangat disayangkan. Jam 10:36 dari pos 3 Batur Bayi. Kita start pendakian lagi. Lanjut. Tanjakan dari pos 3 menuju puncak. Pol, nanjak pol. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit dari pos 3 Batur Bayi, akhirnya saya tiba di Pundaan atau yang bisa saya sebut pos 4 Bayangan. Jam 11:10. Kita sampai di Punjaan. Jam 11:14 dari Punjaan kita menuju puncak langsung. Vegetasi masih sangat tertutup, terutama dari pos 2 ya. Pos 2 sampai pos 3 terus Punjaan ini. Mungkin sampai puncak akan seperti ini vegetasinya. Keren bos. Terbukti dari pohonnya ya, yang ditumbuhi lumut. Karena sinar matahari tidak tembus saking lebatnya hutan ini. Keren bos. Cobain Gunung Jabolarangan via Wonorejo, Jatiyoso. Syahdu. Keren. Ini adalah spot favoritku dari perjalanan panjang ke puncak Jokolangan atau ke puncak Jabolarangan. Ya, kita akan melewati sebuah hutan lumut tropis. Spot ini akan kalian temui dari Pundaan atau pos 4 Bayangan menuju puncak. Keren, sumpah ini keren banget. Tanjakan dagu ketemu lutut. Pol. Akhirnya view mulai terbuka. Keren. Tadi kita melewati hutan di sini. Kayaknya ini udah sampai puncak.
like a bird on a tree. Jam 11.43. I'm just sitting here. Akhirnya I got time. It's clear to see 2300 mdpl. from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Inilah suasana dari puncak Jogolangan yang via Wonorejo, Jatiyoso. Ini puncaknya sangat luas sekali. Ini bisa buat camp 20 tenda mungkin muat. View dari puncak Jogolangan itu Bukit Mongkrang ya, Bukit Mongkrang yang puncaknya dari Wonomulyo Magetan di sebelah sana. Nanti kita coba ke sana, deket tapi sayang sekali di sebelah sana kabut. Ini adalah arah ke puncak dari Wonomulyo Magetan. Nah, nanti lewat sini. Ya, ini adalah puncak dari Jogolarangan yang via Wonorejo. Sekarang kita coba ke puncak yang dari Wonomulyo Magetan. Ini arahnya ke sini. Kita coba ya. Nah, inilah rute dari puncak Jogolarangan tadi yang dari Wonorejo. Ini agak turun ya. Untuk ke puncak yang dari Wonomulyo Magetan. Katanya sih dekat. Coba kita buktikan saja.
Tak terasa kita sudah di penghujung video ini. Begitulah pengalaman saya solo hiking Gunung Jaba Larangan via Wonorejo Jatiyoso Karanganyar. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mencapai 2 puncak sekaligus dalam pendakian kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mendukung channel ini. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Sampai bertemu di pendakian berikutnya. Salam Lost Doll.